Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Karena banyak muslim yang mengatakan katanya saya menista agama Islam. Padahal apa yang saya katakan tentang agama Islam itu adalah fakta-fakta menurut literasi Islam sendiri. Nah, silakan Bang. Mau agama Kristen sama Islam, Kristen bukan agama bilangnya. Emang agama itu apa? Berarti Kristen bukan agama. Bang, agama itu apa dulu di dalam pikiran Anda? Tergantung Anda mendefinisikan agama itu apa. Begitu. Nah, ini orang pansos saja nih. Iya, di bawah saja Bang. Iya, kalau masih belum tahu di bawah saja dulu. Aduh. Iya, sabar ya. Teman-teman sekalian, kalau kalian naik, jangan bingung. Jangan seperti kalian itu mau pansos, mau naikin followers ya. Coba yang jelas-jelas saja kalau mau naik. Apa yang ingin kalian utarakan begitu. Walaupun followers kalian naik, kalau kalian nggak ada isinya, tetap saja kalian tidak bakal ada isinya. Gitu loh ya. Banyak orang dengan followersnya banyak, jutaan followersnya banyak. Tapi kalau live yang nonton ya mentok-mentok 1000 orang, banyak. Percuma kalian cari followers kalau otak kalian nggak ada, isinya nggak ada maksudnya. Begitu. Tapi kalau kalian men-share pengetahuan ya, walaupun orang ngintip-ngintip itu banyak tanpa harus follow kamu, begitu ya. Biar kamu saya ajari bagaimana cara supaya orang itu bisa melihat apa yang kamu utarakan. Kalau kamu cuma nggak jelas, orang pun tidak akan melihat kamu, begitu. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada, waduh, siapa ini? Asad. Hai Brother. Oh, ini kayaknya nggak jelas ini. Oke, kita turunkan saja. Kita kasih naik, ada, sebentar ya. Oke, kita ini saja dulu ya. Oh ya, ada pengumuman teman-teman ya. Ini pengumuman. Teman-teman sekalian, sekarang ini itu banyak sekali penipuan-penipuan yang mengatasnamakan saya, teman-teman. Nah, yang terbaru teman-teman, ini ya teman-teman ya. Nih. Jadi orang yang menipu ini sekarang sudah menggunakan kode-kode kiris begini. Nah, pakai nama saya, bayangkan nih. Ya. Jadi teman-teman, saya cek, saya scan kodenya ini, ternyata namanya itu ini. Tapi tempatnya dia itu ada tulisan di Bekasi begitu. Jadi sudah semakin canggih saja, sudah semakin heboh saja. Saya tidak tahu apakah kiris itu bisa asal-asal nama saja, dibikin namanya Udin, dibikin namanya Joko juga bisa atau gimana teman-teman ya. Tapi yang jelas setelah saya tanya-tanya, oh itu nanti dipindahin Bang ke rekening aslinya. Jadi dia menipu dulu pakai nama Bang, terus nanti dipindah dari sini ke rekening aslinya. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekali lagi saya umumkan tolong berhati-hati. Karena ada banyak korbannya, itu sudah banyak teman-teman. Nah biasanya mereka itu menyasar orang-orang tua. Seperti itu. Biasanya begitu. Yang belum bisa membedakan mana Edis TV yang asli, mana akun tiruan. Jadi teman-teman saya ini sudah capek mengatakan akun tiruan yang mengatasnamakan Edis TV itu jumlahnya banyak sekali teman-teman. Ada ratusan akunnya itu. Di Facebook, di YouTube, di TikTok, ya, di Instagram. Banyak sekali teman-teman. Jadi hati-hati. Jangan pernah tanggapi orang-orang yang mengirim pesan kepada Anda. Ingat, Edis TV yang betulan itu tidak akan pernah ngirim pesan kepada Anda duluan. Begitu. Tiba-tiba kirim pesan begitu nggak pernah. Ya. Jadi pastikan teman-teman yang Anda follow, yang Anda ikuti itu adalah akun asli saya. Begitu. Dan ini pengumuman ya teman-teman ya, pengumuman. Teman-teman sekalian, waktu saya sering mengatakan kepada kalian program mendirikan rumah apologet,
ya, untuk kolektor dan lain sebagainya, teman-teman sudah dapat. Jadi rumah apologetnya itu sudah dapat, tinggal teman-teman saya itu memikirkan kekurangannya. Begitu teman-teman. Jadi saya targetkan teman-teman bulan ini memang harus sudah selesai, awal Desember itu kita sudah serah terima. Ya. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi saya umumkan teman-teman, untuk progres rumah apologet kita sudah sepakat dengan harganya, rumahnya juga sudah, tinggal kita menyelesaikan pembayarannya teman-teman. Pembayarannya sudah dan kita masih kurang 10%. Jadi teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya, pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, sahabat-sahabat Edis TV ya, para penonton Edis TV, mari teman-teman kita bersama-sama mensukseskan ya dengan mengumpulkan 10% lagi kekurangannya teman-teman. Ya kurang lebih 10% lah, karena itu nanti ada perbaikan bla 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 dan lain sebagainya. Teman-teman. Jadi silakan teman-teman bagi yang mau mensupport, tangkap layarnya karena ini sudah masuk ke tahap pelunasan teman-teman. Jadi kekurangannya hanya tinggal sedikit lagi saja. Jadi teman-teman silakan teman-teman kalau mau mensupport silakan bisa melalui yang tertera di layar atau bisa juga melalui Zelle, PayPal, teman-teman bisa support di situ. Di tulisan berjalan yang ada di YouTube juga teman-teman bisa support di situ. Nah ini kalau ini asli saya teman-teman ya. Seperti itu, bukan dengan kiris-kiris yang tadi teman-teman. Jadi dengan ini. Oke. Oke, kita lanjutkan kembali. Sebentar saya minum dulu sedikit. Hari ini saya lupa beli air minum teman-teman. Jadi saya tidak punya air minum. Air minum habis, jadi saya nggak punya air minum. Lupa saya beli. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Kita kasih naik ada Sabarudin. Terima kasih. Ya, Sabarudin. Oke, Sabarudin, selamat malam. Sabar. Waduh, berisik sekali nih Sabarudin ini. Jangan dibisukan Sabarudin. Oke bang. Anda sedang di mana? Anda sedang di mana ini kok berisik sekali? Ini bang, mobil. Ya, Mobil bang. Anda Muslim atau apa? Kristen kita, shalom. Shalom. Iya, Anda mau ngapain naik ke sini? Bang, kasihan orang Kristen bang. Nanti habis pula babi nanti. Maksudnya gimana? Maksudnya dengar orang Islam nanti kan masuk semua Kristen, musnah nanti babi. Oke, hanya itu? Iya bang, kita sampaikan nanti jadi pindah semua kan, musnah nanti babi kita nanti. Baik ya, saya turunkan ya, teman-teman ya. Oke bang. Teman-teman sekalian, saya memang tak henti-hentinya dan tidak capek-capeknya ya untuk menjelaskan teman-teman. Teman-teman sekalian, forum saya ini itu adalah forum diskusi antara Islam dan Kristen. Jadi teman-teman yang Kristen, dengan tidak mengajukan permintaan naik ke sini, itu sebenarnya sudah bentuk support kalian kepada saya. Makasih Kak Mila, makasih. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian naik ke sini, seandainya pun kalian Kristen naik ke sini, sebenarnya sih tidak masalah teman-teman. Kalau kalian itu menyampaikan sesuatu yang jelas. Begitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Paham ya? Saya harap kalian paham, saya harap kalian mengerti. Mari teman-teman, dengan tidak mengajukan yang Kristen, dengan tidak mengajukan permintaan naik ke sini, kalian itu sudah membantu mensupport saya. Saya tahu teman-teman bahwa yang mensupport ini jumlahnya itu hanya 0,1% saja. Begitu teman-teman. Yang menonton ini ada berapa ini? Ada 8.300 orang. Yang mensupport itu 0,1%-nya. Jadi sedikit sekali teman-teman. Jadi kalau kalian sudah tidak mensupport, janganlah kalian tambahi dengan naik ke sini, terus kalian nggak jelas naik seperti itu. Ya, tolong ya teman-teman ya. Oke, kita kasih, terima kasih, makasih GT, makasih. Kita kasih naik ada, sabar ya. Kita kasih naik Bang Jok, Bang Joks. Oke, Bang Jok. Selamat malam Bang Joks. Sudah saya kasih naik ya dia teman-teman ya, tetapi dia masih berputar-putar. Halo Bang Joks.
Ya, selamat malam. Ya, Bang, abang di mana nih, Bang? Gelap-gelap. Oh, bentar ya. Oke. Abang muslim atau apa, Bang? Abang di pinggir jalan ya, Bang ya? Aku Islam. Ya, abang di pinggir jalan atau gimana? Coba bisa nggak, Bang? Abang cari tempat yang bagus Ya. gitu. Karena suaranya itu berisik sekali, Bang. Oke, baiklah ya teman-teman ya. Mohon maaf ya kita turunkan ya. Aduh. Aduh. Jadi, baiklah saya cerita dulu aja ya. Jadi begini teman-teman. Banyak orang dia itu hanya ikut-ikutan saja. Dia hanya mewarisi apa yang diwariskan oleh orang tuanya. Banyak orang dia menjadi Islam karena dia dilahirkan oleh orang tua yang Islam. Banyak orang Islam dia Islam karena dia diberitahu atau ngikut-ngikutin. Nah, di sini saya ingin memberitahu teman-teman, kalau kalian sungguh-sungguh mempelajari Islam, kalau kalian betul-betul mendedikasikan waktu untuk mempelajari agama Islam dengan sungguh-sungguh, percaya omongan saya bahwa kamu akan meninggalkan agama Islam. Apakah itu hanya sekedar omong kosong? Apakah itu adalah sesuatu yang bisa dipercaya? Kita lihat saja teman-teman. Orang-orang yang sudah mendalami agama Islam, mereka akan meninggalkannya. Nah, yang belum meninggalkan agama Islam, ya nggak pernah belajar agama Islam. Karena tidak mempelajarinya. Coba kalau mempelajarinya. Seperti itu. Makanya mustahil kamu tidak meninggalkan agama Islam jika kamu sungguh-sungguh mempelajarinya. Nah, kalau tidak percaya, mari silakan. Silakan. Ya. Oke, kita kasih naik ada Hadran. Kita buktikan, kita tunjukkan apakah saya hanya sekedar omong kosong saja. Oh, Hadran lari. Kita kasih naik Adi Chandra. Tetes terakhir. Ya, Adi Chandra, selamat malam. Assalamualaikum. Bang, saya ini Kristen. Anda tidak boleh mengucapkan Assalamualaikum kepada non-Muslim. Selamat malam. Iya, gitu. Bahkan Anda nggak boleh mengucapkan selamat malam. Jadi harus gimana, Bang? Yang Main menjadi di sana gimana? sikap Anda kepada orang non-Muslim itu harus keras, bengis, begitu. Nggak boleh Anda ucapkan selamat. Apa yang diajarkan oleh Muhammad jikalau seorang Muslim bertemu dengan non-Muslim? Nah, kabur. Kabur dia kan. Ayo silakan. Sebenarnya begini, banyak yang mengkritik saya loh. Kalau saya selesai siaran, ada banyak orang-orang Islam yang beraninya sama orang awam saja. Kenapa kamu tidak menghadapi Ustadz Abdul Somad? Kenapa kamu tidak menghadapi Ustadz ini, Ustadz itu? Saya bilang, bagaimana mau menghadapi orang mereka saja tidak berani? Saya sudah menunggu-nunggu Abdul Somad di sini. Adi Hidayat sudah saya tunggu-tunggu. Kemudian Ustadz Tasik Ngaji. Semua Ustadz sudah saya tunggu di sini. Donditan. Mana berani Donditan ke sini? Mereka itu bisanya hanya ini saja. Ngomong sesama Islam. Iya. Coba kalau ada orang Kristennya di situ, mana berani? Tidak bakal berani, ya. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Aimar Ghazali. Ya, selamat malam Aimar Ghazali. Kita lihat. Anda akan menyimpulkan sendiri. Apakah Muslim sanggup dia untuk berdiskusi atau berdebat dengan saya? Silakan Aimar Ghazali. Apa yang ingin mau Anda sampaikan? Lihat kalian? Kabur kan? Lari.
Jadi teman-teman, padahal ya banyak sekali orang-orang Muslim yang menonton di sini. Mereka itu berharap-harap, menunggu-nunggu ustadznya. Ya Ustadz, tolong Ustadz bungkam mulut orang ini. Ya Ustadz, tolong Ustadz patahkan syubhat-syubhatnya. Tolong jawab ini Pak Ustadz, dia mempertanyakan agama kita. Ustadznya punya jawaban satu. Kalau Ustadz ditanya begitu, tangkap, penjarakan dia. Laporkan dia kepada polisi. Ya itu jawabannya itu. Iya. Bagaimana kalau umat Muslim, ulama-ulamanya, ustadz-ustadznya membahas agama Kristen? Lihat tuh Abdul Somad dengan Donditan, mereka bikin podcast bahas-bahas agama Kristen. Tapi kalau di debat, menceret. Kan berani. Kalau misalnya Abdul Somad takut naik ke sini, takut berhadapan dengan saya, Edis TV, saya yang masuk channel dia. Berani dia? Mustahil. Mustahil. Donditan, kalau dia siaran, berani dia naikkan saya Edis TV? Jangan dikasih naik Edis TV, nanti bubar agama Islam. Iya, gimana? Ayo silakan, patahkan argumen saya. Kita kasih naik ada bintang bulan. Bintang bulan, ini simbolnya agama Islam ini. Ya, bintang bulan, ya. Apakah Anda seorang Muslim? Selamat malam. Selamat malam, Bang. Anda Muslim? Selamat malam. Bang, saya dengar, saya sudah jawab. Apakah Anda ini seorang Muslim? Iya, Muslim. Nah, silakan, nyalakan kamera Anda, ayo silakan. Tuh, sudah saya kirimi permintaan. Kalau takut bilang, Bang, saya udah takut, Bang. Nggak mungkin saya ngadepin Anda. Saya udah mengaku salah, Bang. Saya mengaku, Bang, bahwa Islam itu sesat. Nah, gitu coba bilang. Kalau Anda berani, silakan nyalakan kamera. Kita berdiskusi. Silakan. Berani. Silakan nyalakan kamera. Mau pakai baju dulu sebentar. Silakan. Ya, lagi nggak pakai baju. Ya, saya tunggu, nggak apa-apa. Enggak berani. Saya tunggu, silakan. Bulan sabit, teman-teman. Satu-satunya gini, waktu kemarin kita pernah diskusikan mengenai bulan sabit ini. Islam menggunakan simbol bulan sabit, ya kan? Bulan dan bintang. Tapi di detik yang sama dia bilang itu bukan simbol kami. Satu-satunya agama yang salah pakai simbol ya cuman agama Islam. Bayangin teman-teman, salah pakai simbol. Makanya saya kemarin pernah bilang agama Islam itu seperti seorang tentara yang pakai baju pegawai negeri sipil. Udah 20 tahun dia berdinas, ya kan? Pakai lambangnya lambangnya guru. Ya, seperti itulah agama Islam. Nah, silakan. Oke. Apa yang mau Anda utarakan bintang bulan? Ini Anda simbol agama Islam ya? Bulan dan bintang itu ya. Betul nggak? Jangan dibisukan, Bang. Anda membisukan diri sendiri. Oh, sorry. Maaf. Tadi lupa mukanya. Ya, Anda ini namanya bintang bulan. Saya teringat dengan lambang agama Islam. Ketika saya lihat masjid di depan rumah saya, itu ada bulan begitu. Kadang-kadang bulannya doang, bulan sabit gitu ya. Kadang-kadang ada bintangnya. Nah, pertanyaan saya, betulkah itu lambang agama Islam? Enggak, Bang. Saya mau tanya dulu sama Bang. Nah, nanti. Sudah mulai pening dia. Enggak, namamu itu loh bintang bulan. Masa kamu saya tanya tentang namamu saja sudah langsung kelimpungan begitu? Aku tanya sama Abang. Ini kan bukan itu pertanyaan yang enggak. Oke, saya tanya dulu. Anda Muslim? Muslim. Oke, coba bagaimana saya yakin bahwa Anda seorang Muslim? Iya, saya yakin Muslim saya. Memang saya kelahiran orang. Bagaimana saya yakin, bagaimana kami yakin yang Kristen, ini kan penontonnya ada Muslim, ada Kristen. Bagaimana kami yang Kristen-Kristen ini yakin kalau Anda seorang Muslim? Lah, saya tidak mau meyakini, itu keyakinan saya. Ya, siapa tahu Anda ngaku-ngaku, ternyata Anda bukan Muslim. Gimana? Buktinya Anda ditanya tentang kenapa masjid ada bulan sabit, Anda langsung gelagapan. Apa nih? Saya memang Muslim yang percaya. Oke, coba bacakan surat Al-Fatihah. Iya. Apanya? Bacakan surat Al-Fatihah.
Udah bang, saya muslim, saya bisa itu. Kalau soal itu soal kecil Iya, itu. kami gini loh. Biar Saya nggak kami mau- gini loh, biar gini. Saya- Sebentar, Bang. Bang, tenang, Bang. Bang, tenang dulu, Bang. Gini. Supaya jangan nanti yang muslim memfitnah dengan mengatakan itu orang oten Kristen itu. Enggak. Nah, karena begini, Saya- sebentar Bang, karena ketika orang Muslim terdesak di sini, ketika orang Islam tidak bisa jawab, akhirnya menyangkal Muhammad, tidak percaya kepada Muhammad, terus orang-orang mengatakan, itu memang Kristen itu kok settingan gitu. Nah, sekarang coba bacakan Al-Surat Al-Fatihah, biar kami yakin bahwa Anda seorang Muslim, coba. Enggak bang, itu saya nggak mau dibodoh-bodohin. Saya memang Islam bang. Saya bisa itu. Oh ya udah bersyahadat saja, syahadat. Enggak bisa semua bang. Saya bisa, tapi Berarti enggak- Anda ini cuma ngaku-ngaku saja. Ya udah dibawa saja. Ngaku-ngaku saja Anda ini. Ingat ya, gini. Saya ini sangat fair loh, teman-teman. Saya tidak mengizinkan seseorang yang berpura-pura menjadi seorang Islam di sini untuk menjelek-jelekkan agama Islam. Saya nggak mau. Kalau dia betul-betul Islam, maka dia itu pasti bisa mengucapkan hafalan-hafalan tersebut. Karena memang kerjanya orang Islam memang cuma hafal-hafalan kayak begitu. Itulah. Dari mulai Anda orok sejak kecil sampai tua, kerjaan orang Islam tuh hanya menghafal-hafal huruf Arab itu. Makanya pasti seorang Muslim tahu itu. Ya. Inilah fairnya Edis TV, fairnya Edis Daputar. Tidak saya izinkan seorang ngaku-ngaku Islam menjelek-jelekkan agama Islam. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Faisyaflah. Oke, Faisyaflah. Atau Ajo Ramlan. Ajo Ramlan. Kayaknya orang lapong aja wah. Ajo. Ya, silakan Ajo Ramlan. Apakah Anda seorang Muslim? Saya orang Muslim, Ya, tapi silakan. kalau orang Kristen jangan uji-uji orang Islam, nggak boleh macam tuh. Bukan, saya hanya tanya dia. Supaya apa? Supaya orang yakin bahwa dia seorang Muslim. Dia orang mengaku orang Islam, kau orang Kristen, jangan mengaku mau uji-uji orang macam tuh. Nanti ketika dia terpojok, orang-orang pada bilang orang diajak Kristen gitu, kabur dia kan? Gini teman-teman, yang Muslim jangan ketakutan menghadapi saya. Saya tahu bahwa kalian tidak berilmu, kalian tidak memiliki pemahaman tentang agama Islam. Bahkan saya katakan, di kolong langit ini tidak mungkin ada seorang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya. Nggak ada. Ingat ya teman-teman ya, di bawah kolong langit ini tidak ada satupun orang Islam yang lebih ngerti agama Islam daripada saya. Jadi kalau mau berguru silakan berguru. Saya tahu kalian gemetar, saya tahu kalian ketakutan, saya tahu kalian goncang begitu, saya tahu. Tapi tenangkanlah, saya tidak bermaksud untuk mempermalukan kalian, tidak. Saya hanya bermaksud supaya kalian memahami apa sebenarnya Islam yang kau percayai itu. Seperti itu ya. Ya, silakan. Kita kasih naik ada Ardevan. Halo Ardevan. Dia agak sedikit ini sinyalnya. Ya, silakan Ya. Ardevan, nyalakan kamera Anda. Anda Muslim ya? Muslim. Oke, apakah Anda di pinggir jalan ini, Bang? Coba dibantu dulu, Bang. Oke, saya bantu untuk menyalakan kamera di sini. Kalau Abang di pinggir jalan, coba Abang geser ke satu ruangan begitu supaya suara motor-motor juga tidak ikut diskusi dengan kita. Iya, enggak. Enggak bisa kayak mana cara bantu lu naikkan kamera, Bang. Sudah, Bang. Sudah saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Sudah sampai di layar Anda itu, Bang. Nah, gitu kan enak, Bang. Oke, silakan, Bang. Abang mau menyampaikan apa? Nyampaikan Abang Muslim kan? Islam. Oke, Bukan Abang Muslim bukan agama. Ya, abang Islam, abang Muslim gitu, seorang Muslim. Oke. Saya mau tanya dulu nih, Bang. Sudah lamakah Anda nonton Edis TV atau baru-baru saja? Adalah berapa bulan gitu. Beberapa bulan. Ketika Anda beberapa bulan ini nonton, apakah Anda hanya nonton sepintas saja atau Anda simak betul-betul? Penasaran sih. Bukan, Anda waktu nonton saya itu Anda simak sungguh-sungguh atau Ada. berlalu begitu saja? Ada sih. Ada. Sekarang Anda masih Muslim? Islam bukan Muslim. Iya, sekarang Anda masih Islam? Islam ya, agama Islam betul. Bagaimana mungkin Anda nonton Edis TV tetapi di detik yang sama Anda masih percaya agama Islam? Ini tidak masuk akal, Bang.
Biasanya Sudah, kalau ya. orang nonton Edis TV, seorang muslim nonton Edis TV, apalagi sudah 4 bulan, pasti dia sudah meninggalkan agama Islam. Dia sudah mengambil satu kesimpulan bahwa benar apa yang dikatakan oleh Edis. Gantian kita ya. Silakan. Gantian. Pastikan aku nggak ngajari abang sini itu aja, oke? Ayo kita mulai. Silakan. Aku pakai ini dulu bang, boleh? Boleh, silakan. Pastikan aku nggak ngajari abang, oke? Siapa dulu yang bertanya? Aku atau abang kira-kira? Ketika Anda nonton saya tadi, bagian yang mana yang Anda simak? Selama 4 bulan itu, coba satu saja video apa yang Anda simak, betul-betul Anda teliti, terus Anda ingin benarkan. Silakan. Oke, kita dari dasar aja lah. Alif Lam Mim. Oke, dari awal kita main kan? Mau? Silakan. Oke. Menurut abang apa arti Alif Lam Mim? Baik, Alif Lam Mim setelah meneliti dengan Langsungkan aja bang. Ya, Alif Lam Mim Artinya. itu merupakan bahasa asli Al-Qur'an yang merupakan bahasa Syria. Yang artinya itu alem, yang artinya itu tenanglah, heninglah. Aku aja yang jawab ya. Silakan. Alif Lam Mim itu artinya perang. Alif Lam Mim artinya perang. Silakan kamu tanggapi dulu. Bahasa apa itu Alif Lam Mim itu? Ya udah sekarang saya artikan. Dia bisa merujuk pada satu, merujuk kepada nama Alif Lam Alma. Alma itu melainkan kalau kita masuk ke sebuah permainan, dia itu adalah permainan catur yang melangkah-langkah itu. Jadi kalau di situ Al-Qur'an ini menunjukkan sebuah perang. Bang, yang saya tanya bahasa apa itu Alif Lam Mim? Itu pengertian dari Alif Lam Mim itu artinya perang. Iya, bahasa apa itu? Itu pengertian mim, artinya dari kandungan ayat itu tidak lain artinya perang. Kamu nggak ngerti berapa kali aku harus bilang. Perang itu. Kamu itu perang. Kalau kita bisa merujuk ke sebuah namanya Alif Lam Mim Alma yang dimaksud dengan Al-Mahdi, atau kita masuk ke sebuah film, nanti kan di situ tertulis judulnya Warrior katanya kan begitu ya. Memang nggak jelas teman-teman ya. Inilah kamu. Oke. Kamu apa artinya coba? Oke. Begini. Ketika kamu mengartikan itu Alma, kemudian Al-Mahdi, kemudian ini itu, Anda mengartikan itu bersumber dari rujukannya itu dari mana? Dari rujukan ke mana? Maksudnya ya itu pengertiannya seperti itu kan, orang banyak nggak tahu. Kalau aku berkata dengan kamu paham Al-Quran, nanti aku minta kuncinya kamu nggak ada. Kamu ada megang kuncinya? Al-Quran ini nggak sembarangan dipegang-pegang. Nggak ada yang bisa mengartikannya selain pemegang kunci yang bisa. Ada 2 yang megang kunci Al-Quran ini. 1 pemegang kunci, yang kedua pencuri. Siapa itu pencuri kan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran itu. Sesungguhnya apa itu? Dulu kami telah menduduki beberapa tempat di langit. Siapa yang mencuri? Sebentar, gini. Kan ada pencuri berita. Anda mengatakan bahwa yang sanggup memahami yang memahami Al-Qur'an itu hanyalah orang yang pegang kuncinya. Benar. Di Quran surat berapa? Silakan, di Quran surat berapa itu? Kamu ngomong aja gini caranya. Tunjukkan ayat, kamu kan sering gini kan? Iya, tunjukkan ayatnya mana? Kamu tahu si Korun? Apa? Pernah dengar si Korun? Si Korun yang mempunyai harta yang banyak, bahkan raksasa sekalipun tidak akan pernah mampu untuk mengangkat kuncinya. Itu maksud ayat, kandungan ayat itu tidak lain adalah seperti itu. Enggak, di surat berapa ayat berapa? Biar saya bacakan. Di surat berapa ayat berapa? Coba. Abang pernah dengar kata-kata seperti itu? Pernah kan? Apa Anda membahas Al-Qur'an atau yang lain? Coba. Yang Anda bahas ini Quran atau kitab-kitab dongeng Arab Saudi atau bagaimana? Kalau nggak ada, makanya kan saya bilang dari tadi, kalau menerjemahkan Al-Quran ini nggak bisa. Ini di artinya Muhammad nggak bisa seperti itu. Kalau kamu nggak megang kunci nggak bisa. Iya, makanya saya tanya kepada Anda, dalilnya bahwa yang ngerti itu, yang memegang kuncinya itu yang mana? Surat berapa, ayat berapa? Saya nggak bisa menerangkan. Itu nggak pala apa kali. Tapi karena gini. Ya, berarti Anda di bawah saja. Ya, Anda di bawah saja. Ini Anda saya suruh nunjuk Qurannya, ayatnya nggak jelas. Aduh. Ustadz Abdul Somad, apakah kamu akan membiarkan umat muslim dalam kebimbangan yang sangat luar biasa seperti tadi? Ayo silakan. Di mana Abdul Somad? Jangan ngintip-ngintip saja. Ya. Ayo silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik. Oh, bintang bulan mau naik lagi deh. Kita kasih kesempatan. Kita beri kesempatan kepada bintang bulan. Makasih Kak Mila Sneijder. Ya. Bintang bulan. Oh ya. Anda ingin menyampaikan apa sih? Nggak, saya mau menyampaikan, mengartikan. Abang Edis bisa nggak memahami bahasa ini?
Dengar ya. Memahami bahasa. Ada 3 bahasa. Silakan. Ya? Silakan. Ngaco Indonesia. bahasa itu? Nah, keda. Tahu nggak? Jadi teman-teman bintang bulan ini, dia ini sebentar, dia ini Bang, asal dari mana, Bang? Asal Palembang. Iya, Asal Palembang. Palembang. Jadi begini, Bang, kita ini mau diskusi dengan baik, Bang. Janganlah Anda mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak baik. Kalau Anda Muslim, bahasa Anda seperti itu, ya saya percaya karena memang orang Islam seperti itu. Yang saya bilang begini, nama Anda ini Kamu kan tahu nggak, Pak? Kamu tahu nggak, Pak? apa? Bahasa yang saya katakan tadi tahu nggak? Ya tahu lah, kenapa nggak tahu? Apa itu? Kok apa? Itu kan artinya tidak baik. Kamu itu gimana kamu ngomong-ngomong seperti itu? Itu kan bahasa-bahasa kasar seperti itu. Untuk apa kita bukan mau bahas itu? Kita itu membahas. Itu baik, Bang. Itu baik. Baiklah ya, kita taruh saja di bawah ya. Ya kalian lihatlah orang Muslim itu seperti itu. Teman-teman sekalian, coba ya, jangan kalian membuat agama Islam itu semakin terperosok ke dalam lubang yang dalam. Jangan kalian buat agama Islam itu semakin jelek kesannya. Kalau kalian tidak memiliki pengetahuan tentang agama Islam, cukup kalian diam dan belajar sama saya. Aduh, lihat nih ustadz-ustadz nih, kelakuan umat nih. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada silakan ya, yang muslim silakan ajukan permintaan naik. Yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik ya. Tolong. Oke, kita kasih naik ada April. Ya, selamat malam April. Selamat malam, saya silakan nyalakan kamera. Bentar ya. Bang Edis, selamat malam ya. Ya, selamat malam. Tadi tuh, maaf ya, saya salam kenal ya, sehat selalu, tetap semangat, hanya itu yang ku bilang ya. Kenapa bisa salah pencet? Tadi aku mencet apa rupanya tertekan. Rupanya dari tadi tuh rupanya terpanggil rupanya nih ya. Salam sehat ya, semangat selalu ya. Baik, terima kasih, saya turunkan ya, Ya. Teman-teman sekalian, begini teman-teman, ini saya harus tidak capek-capeknya ya. Teman-teman, mungkin di antara kalian itu ada yang baru download TikTok, tapi kayaknya sih nggak mungkin kalau kalian tuh baru download TikTok, karena pengikut kalian juga kadang-kadang sudah besar begitu. Nih ya, saya kasih tunjuk ya teman-teman ya. Setiap panel-panel di TikTok ini itu ada fungsi-fungsinya loh. Nih ya, saya kasih contoh ya sama kalian. Aduh. Nih, saya balikin dulu kamera saya sebentar. Nih. Teman-teman sekalian, kalau kalian nonton Edis TV, nih. Kan panel-panelnya itu ada sendiri-sendiri kan. Ini ada tombol buat ngajukan permintaan naik, ini tombol memberi gift, ini tombol memberi komentar. Kan masing-masing ada tombol-tombolnya. Gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada cerita salah pencet. Kalau kalian pencet ini, yang gambar 2 orang ini, ya, yang merah sama anu ini, kalau kalian pencet sekali, itu nggak mungkin kalian naik ke sini. Kalian pencet 2 kali ya, seperti itu. Jadi perhatikan ya teman-teman ya. Yang kalian pencet itu yang mana, seperti itu ya. Tolong kerjasamanya supaya tidak, kalau naik, saya udah bosan dengar salah pencet itu, sudah bosan. Gitu. Jadi jangan lagi teman-teman bercerita naik kemari salah pencet. Tolong ya, tolong. Oke, kita kasih naik ada IPJ Media. Coba. Kita kasih naik IPJ Media. Ya, selamat malam IPJ Media. Apakah Anda Muslim? Muslim, Bang? Sama saya. Iya. Oh, silakan nyalakan kamera. Abang lagi di pinggir jalan nih, Bang? Iya, saya lagi di pinggir jalan. Oke. Coba, Bang, bisa nggak Anda itu, supaya begini, supaya kalau saya ngomong Anda dengar, supaya kalau Anda ngomong pun saya bisa dengar, tidak berisik, bisa nggak Anda cari tempat begitu yang nggak berisik? Ini kan nggak berisik, Bang. Kenapa? Berisik ya? Oke, baik, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan.
ya, Bang Edis ya. Hmm. Gimana Bang Edis? Sudah sampai mana Bang pembangunan dari rumahnya Bang? Rumah Apologet. Iya. Herman nih Muslim penasaran banget. Tanya Bang. Itu apologet Kristen yang mana Bang yang mau tinggal di Amerika Bang? Ya siapa aja yang mau merapat. Tapi harus benar, jangan seperti Rudi Iskariot. Tenang Bang, gini, sebelum saya ke situ, saya hilangin dulu. Anda bertanya kepada saya. Sebentar tuh, ada gantungan jemurannya itu jadinya. Gini. Anda bertanya kepada saya. Oke? Bang, sampai mana rumah apologet? Padahal Anda seorang Muslim. Saya mau tanya dulu nih. Apa pencetusnya sehingga Anda menanyakan hal itu? Kan gini. Padahal Anda ini Muslim. Sedikit Bang, tenang dulu Bang. Padahal Anda Muslim dan Anda tidak pernah sekalipun memberikan kolekte, persembahan untuk mensupport pembangunan rumah apologet. Tapi yang Anda tanya mengenai rumah apologet. Ini ibarat kata begini. Tenang, sedikit biar saya selesaikan. Nanti Anda gantian. Ibarat kata begini. Ada seorang Muslim ngomong sama kaum muslimin, ya kaum muslimin, mari kita dirikan sebuah masjid di sini untuk melakukan islamisasi, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang Kristen. Terus pertanyaan saya, gimana itu? Udah sampai mana? Padahal saya tidak pernah mensupport, saya tidak pernah memberikan kolekte sama sekali. Silakan. Oke Bang ya. Oke. Abang sebagai apologet Kristen ya Bang, saya mau nanya Bang. Dengan teman-teman Abang sendiri yang bilang ya Bang, apologet itu adalah orang yang membela iman dengan firman Tuhannya Abang ya Bang. Apa hubungannya Bang menyampaikan firman Allah Bang? Gak ada hubungannya. Mana Bang ini? Katanya Bang apologet. Tadi rumah apologet, sekarang ini. Sebentar ini. Ini rada kemana-mana nih pokok bahasanya ini. Rumah apologet, tapi IPJ. isi ajaran Anda di sini itu tentang IPJ Media. Apakah Sebentar, biar kita tidak lompat ke sana kemari. Tadi kamu nanya rumah apologet. Terus sekarang kamu tanya apologetnya. Dari apologet yang Anda maksudkan, kan Anda di sini itu membuat room itu membahas Islam semua, yang bukan kapasitas Anda. Apakah Anda seorang apologet Kristen? Ketika saya membahas agama Islam, Anda saya tanya, Anda nggak bisa jawab. Oke, baik, saya jawab. Tenang. Ketika Anda nonton channel saya ini, Anda pernah nonton sampai habis atau hanya scroll saja? Bang, saya sudah pernah diskusi dengan Anda. Ngaku-ngaku saja. Abang lihat sendiri video saya Bang. Abang nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Yang kedua, Abang bahas Quran. Maka saya Anda saya tanya dulu nih. Apakah Anda pernah menonton channel saya itu sampai selesai? Pernah nggak? Saya nggak perlu Bang. Oh, nggak pernah ya, pantesan. Ya pantesan kamu bilang begitu. Orang kamu saja nonton channel saya tidak pernah selesai. Kalau seorang apologet itu Bang, itu menyebarkan firman Bible-nya Abang. Ya Bible, betul, gitu, Bang. betul. Itulah yang saya lakukan. Kitabnya Yunani gitu. Kitabnya yang berbahasa Yunani gitu. Itu yang saya lakukan kepada kalian. Gimana? Makanya kamu tadi bilang kamu tidak pernah menonton acara saya sampai selesai. Kalau kamu nonton acara saya sampai selesai, setelah saya menjelaskan dia tentang agama Islam, setelah saya jelaskan bahwa Islam itu begini dan begitu, saya beritahukan dia tentang kebenaran. Makanya kalau nonton sampai habis, nonton saja nggak selesai gimana? Selama saya diskusi dengan orang Islam, gini, metode saya diskusi itu begini. Ketika saya diskusi dengan orang Islam, saya jelasin dulu sama dia bahwa kamu itu berada di dalam kesesatan. Kamu itu telah mengikuti orang mati. Kamu itu menuju kepada kebinasaan. Itu saya jelaskan dulu. Nah, ketika dia sudah sadar, ketika dia sudah sembuh dan meninggalkan Muhammad, baru saya bilang sama dia tentang kebenaran. Bahwa Yesus berkata di dalam Injil, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya puji Tuhan, beberapa banyak orang Muslim menerima kebenaran. Beberapa banyak Muslim akhirnya dibaptis. Metode saya tidak sama dengan metode kamu. Masa mau kamu sama-samain dengan metode kamu? Gimana? Bang, saya mau uji Anda, Bang. Silakan. Bang, ya. Boleh saya uji Anda ya? Silakan. Oke. Anda bilang kita orang yang tersesat ya Bang ya? Betul ya? Abang pasti mengambil... Bukan hanya Anda orang yang tersesat, Muhammad pun termasuk orang yang tersesat. Oke, sekarang saya mau nanya kepada Anda ya. Anda baca doa Bapak kami, coba Anda baca. Baca? Ini Anda lari kemana sih? Coba Anda baca. Saya mau nanya, coba. Coba Anda baca doa Bapak apakah kami. ada di dalam Bible kami bahwa Yesus tersesat? Ada nggak Yesus itu tersesat? Bang,
Coba baca doa Bapa kami. Itu pernyataan Yesus sendiri ya, Bang. Doa. Baca. Iya, iya, Abang tidur di bawah bilang dulu di situ sana, apa? tidur di bawah sana, tidur di bawah sana. Saya heran loh dengan mereka ini. Anda naik ke sini nanyakan rumah apologet. Setelah saya tanya apa alasan Anda bertanya itu, Anda bertanya kenapa Anda memberitakan agama Islam. Lompat-lompat pertanyaanmu. Saya jawab lagi. Saya menjelaskan Islam dulu kepada orang Islam ini supaya dia sadar Islam itu apa. Setelah dia sadar baru saya jelaskan tentang kebenaran. Metodemu tidak sama dengan metode saya. Saya bukan seperti apologet-apologet yang lain. Sudah tahu orang itu berada di jalan yang buntu, udah tahu dia begini, dijejalin saja. Saya nggak seperti itu. Gimana? Beda, metode kita itu tidak sama. Halo. Halo, ya, silakan. How are you, bro? Aduh, sebentar nih, nggak jelas lagi teman-teman. Halo. Maksud saya begini, metode orang itu berbeda-beda, tidak sama. Karena saya menonton, sebagian saya tonton itu. Saya tonton videonya siapa? Saya tonton videonya Deki, Gadas, saya tonton videonya MYM, saya tonton sepintas saya tonton. Mereka mengkritik, bukan apologet itu. Itu bukan apologet. Ya sudut pandangmu kalau bukan apologet ya terserah kamu. Kamu mau bilang apa terserah. Buktinya kalau kamu live, penontonmu ya paling 200 orang. 300 orang, 150 orang. Nggak, kamu lihat ini. Kalau saya siaran ini di TikTok saja udah 14.800 orang yang nonton ini secara live. Berarti metode yang berhasil, saya nggak mengatakan metode saya lebih berhasil dari metodemu. Tidak pernah saya katakan itu. Kita punya cara yang berbeda. Kamu punya cara berapologet. Kamu punya cara menyampaikan pesan-pesan Yesus kepada orang Islam dengan caramu. Saya juga punya cara. Tetapi ketahuilah, pengalamanmu tidak lebih jauh daripada pengalaman saya. Pengalaman saya menginjil, pengalaman saya memberitakan kebenaran kepada orang-orang Islam, itu sudah 13 tahun. Bahkan saya rumah ke rumah. Bayangkan, rumah ke rumah saya datangi. Jangan salah Anda. Zaman dulu saya mendatangi rumah-rumah. Saya kumpulin banyak orang muslim. Saya puterin, saya kasih tonton saya bikin layar lebar. Saya bikin layar lebar di kampung itu. Saya bikin layar lebar, saya kasih proyektor, terus mereka nonton film itu, film tokoh terbesar sepanjang sejarah. Ada itu. Anda belum tahu siapa saya. Saya juga ke rumah-rumah, masuk saya ke rumah-rumah, kenalan di jalan. Ketika saya berkenalan ya, entah itu di parkiran saya ngobrol. Biasanya target saya itu biasanya adalah orang-orang Islam yang betul-betul mempelajari agama Islam. Kalau orang-orang Islam awam, sama agamanya saja dia tidak peduli. Nggak peduli. Sholat saja dia tidak pernah. Tetapi ketika saya melihat ada seorang muslim, dia pakai baju koko, pakai kopiah. Ini orang-orang seperti ini paling demen saya lihat. Ketika saya duduk di parkiran, saya ngobrol sama dia. Muslim bang? Iya, muslim. Kenalan. Saya Kristen. Saya tertarik nih, pengen ngobrol sama Anda nih seputar perbandingan Islam dan Kristen. Boleh? Oh boleh. Ayo kenalan. Main ke rumah. Anda tidak tahu saya. Anda tidak tahu saya ya. Tidak tahu. Main, saya ke rumahnya main. Disuguhin teh apa minum. Ngobrol kami. Sampai istrinya yang ngasih kode-kode. Suruh pulang. Pernah. Anda tidak tahu. Jadi pengalaman saya yang panjang itu membuat saya itu harus menggunakan cara tertentu. Memang cara saya itu adalah menyadarkan dia dulu bahwa dia di jalan yang sesat. Itu dulu yang saya gunakan. Bagaimana dia mau percaya apa yang saya katakan? Orang dia saja tidak percaya dengan ada yang di tangan saya. Mereka itu tidak percaya. Ketika saya buka Injil, mereka nggak percaya itu dengan yang di tangan saya itu. Maka saya tunjukkan di Quran dia. Buka Quranmu, buka. Oke, setelah dibuka. Apa kata Quranmu? Kamu disuruh beriman nggak kepada Injil? Iya. Selama ini mereka tidak tahu ada ayat itu. Orang Muslim tidak tahu di dalam Al-Quran ada perintah untuk beriman kepada Injil. Karena apa? Karena mereka bacanya huruf Arab. Itu yang saya sadarkan dulu. Itu metode saya. Metode kamu pun tidak saya salahkan. Saya tidak pernah menyalahkan gaya orang. Ini nggak saya salahkan. Orang punya style, punya pengalaman masing-masing. Sehingga punya cara yang sesuai dengan pengalaman mereka.
Kamu mengatakan kamu bukan apologet karena kamu membahas Al-Quran terus. Tonton sampai selesai. Setelah saya membahas Al-Quran, saya tutup dengan sebuah pesan. Itu. Gimana kamu? Bilang saja kamu syirik. Bilang saja kamu tidak sanggup mencapai pencapaian apa yang saya capai. Begitu. Ada kamu live, kamu mencapai 14.000 orang begini, ada kamu live. Silakan. Yang muslim, silakan. Hamzah Matris, silakan. Kalau muslim sudah sadar bahwa mereka berada di jalan yang sesat, baru saya beritakan kebenaran. Begitu. Ya Hamzah, kenapa Anda gelap-gelapan ini Hamzah? Cahaya api tak ada. Cahaya api tak ada. Begini Hamzah, saya hanya berpesan begini. Kalau Anda gelap-gelapan, kalau Anda di gelap-gelapan, jangan sampai nanti Anda seperti Muhammad, tiba-tiba Anda dapat wahyu. Karena konon kabarnya, menurut agama Islam, Muhammad pernah bertahanus di Gua Hira. Dan Gua Hira itu adalah tempat yang gelap, betul? Iya. Nah, ketika dia bertahanus di Gua Hira, dia mendapatkan wahyu. Nah, saya berpesan kepada Anda, jangan sampai Anda dapat wahyu. Kalau Anda dapat wahyu, sebenarnya boleh-boleh saja. Yang tidak boleh, wahyunya itu nanti bilang begini, perempuan-perempuan cantik boleh menyerahkan diri kepada siapa-siapa saja yang mau menjadi istriku, bahwasanya boleh. Jangan sampai seperti itu ya. Baguslah itu. Kok baguslah itu? Perempuan yang cantik. Ayo silakan. Loh, di dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang mengatakan, engkau boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Bahkan engkau boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Itu wahyunya Allah kepada Muhammad itu. Gimana? Ayo silakan. Kita kasih naik, ada Usman. Silakan Usman. Oh, Mida. Ini sering dia inbox saya. Kalau udah selesai dia, kalau sudah selesai dia ini bahkan telepon-telepon satu. Kamu kenapa tidak berani naikkan saya, Edis? Kenapa kamu setiap live saya naik tidak kamu naikkan? Tapi udah saya bilang sama dia, kamu beli sinyal dulu yang bagus. Mida, gimana? Kamu udah beli sinyal yang bagus? Edis, sudah beli sinyal yang bagus belum? Ya, sinyal emang bagus-bagus aja. Oke, silakan. Kamu menyampaikan apa? Ya enggak, itu loh. Soal apa ya tadi? Oh, ya kau kan buat video tuh, Dis. Yang mana? Buat video soal ini, Dis. Apa sih? Apa? Kencing unta. Kencing unta. Kenapa kencing unta? Nah iya kan. Kau bilang kan Nabi Muhammad itu nyuruh orang Islam minum kencing unta kan? Muhammad menyuruh orang minum kencing onta, dan umat muslim sekarang pergi ke Mekah, ke Madinah. Sebentar, saya putarin lagunya ya. Sebentar. Sabar. Itu lagu-lagu fenomenal juga itu. Waktu aku jalan-jalan ke Madinah, tidak lupa minum, mampir tempat onta, gitu ya. Baik, sebentar. Sebentar, kita cek dulu. Bapak, dia ingin supaya kita putarkan lagunya ya. Sabar. Teman-teman yang nonton di YouTube ini ada 4.400 orang ya di YouTube saya ya. Jadi teman-teman, channel saya itu hanya di YouTube dan TikTok ya. Facebook saya belum bisa, karena Facebook saya baru berumur 5 harian. Jadi belum bisa memutar video live di Facebook. Coba dengarkan ya, dengarkan. Dengarkan. Jalan-jalan ke Madinah, tidak lupa mampir tempat onta. Kulihatlah di sana orang jualan, mereka jualan daging onta. Kok dibilangin waktu ini fitnah, padahal memang disuruh Muhammad. Jadi muslim jangan setengah, minum air kencing onta di Madinah. Kencing onta, kencing onta, kencing onta minuman orang muslim. Kencing onta, kencing onta, kencing onta minuman orang muslim. Coba. Nah, coba yang mana yang mau kamu bantah? Silakan, silakan. Nah, udah macet kan dia kan? Ini
kerjanya ini. Dia datang ke sini, kabur kan? Terus nanti habis itu ditelepon. Kenapa kau turunkan aku? Kenapa kau tidak? Terus berputar-putar gitu terus modelnya. Jadi dia ini nggak tahu teman-teman apa dulu pernah agak jatuh atau gimana gitu. Saya nggak tahu si Dasa ini. Selalu begitu. Saya naikin, dia pengen membahas sesuatu terus macet. Habis itu dia curhat. Kamu tidak berani dengan saya. Terus itu lagi. Diulang lagi dengan ulangan yang sama. Seperti kuldesak itu, muter-muter terus. Ketemu lagi. Balik lagi. Aduh, susah. Kenapa sih kalian seperti itu, teman-teman? Ayo silakan, coba Muslim naik ya. Kemudian kalian bilang sama saya, di bagian mana yang saya itu mengada-ngada, di bagian mana yang saya itu mengeluarkan statement itu fitnah terhadap Muhammad. Bahkan saya akan melawan siapapun yang berani memfitnah Muhammad. Iya. Mau Kristen, mau Islam, kalau dia fitnah Muhammad, saya lawan. Saya tidak pernah memfitnah Muhammad loh. Sungguh kalian ini nekat yang nyata mengatakan saya fitnah. Ya, ayo silakan. Silakan. Ajukan permintaan naik. Kita diskusi dengan baik. Ya. Ini sudah 1 jam lebih. Oke, teman-teman ya, kita iklan sejenak ya, teman-teman. Teman-teman sekalian, ini pengumuman ya, teman-teman ya. Pengumuman, jadi teman-teman dengarkan dulu pengumuman saya ini. Teman-teman sekalian, sekarang ini metode penipuan-penipuan yang membawa-bawa nama saya itu sudah semakin banyak. Jadi teman-teman hati-hati ya. Jadi akun-akun palsu Edis TV, ya, ini saya nggak tahu ini asalnya dari mana. Saya hanya dibagikan. Kalau saya lihat ada begini, kemudian ada logo video, ada logo telepon. Ini nampaknya ini Facebook ini. Facebook atau Instagram saya nggak tahu ini. Nampaknya sumbernya dari itu. Jadi hati-hati teman-teman ya. Akun-akun tiruan yang mengatasnamakan saya, mereka itu gencar melakukan penipuan. Mereka ngirim pesan ya, membawa-bawa nama saya, begitu ya, supaya orang begitu nyumbang atau ngasih duit segala macam. Itu penipuan teman-teman. Ya, jadi hati-hati teman-teman, hati-hati. Teman-teman tolong bagikan supaya apa? Supaya tidak banyak lagi korban berjatuhan. Sasaran mereka ini biasanya itu orang-orang tua, ibu-ibu begitu ya, yang udah berumur 50-an ke atas gitu, nggak ngerti, gaptek begitu. Dan mereka tidak mengerti mana akun Edis TV yang benar. Di antara kalian ini, kalau kalian menonton selain daripada di TikTok dan YouTube saya, berarti kalian itu menonton di platform lain. Saya juga dikasih lihat, Bang, ini ada di Facebook Live. Sebenarnya nggak masalah, teman-teman. Orang melivekan siaran itu nggak masalah. Cuman, jangan kalian berpikir bahwa itu akun asli saya. Begitu. Karena banyak akun-akun palsu menyiarkan, padahal mereka Muslim. Setelah itu mereka kirim pesan. Ya dengan begini-begini nih. Nah itu banyak korbannya teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman memfollow akun saya yang asli. Nah kalau teman-teman mau mensupport saya, benar-benar teman-teman pengen mensupport Edis TV, saya ada program pendirian Rumah Apologet dan kita sudah melakukan transaksi, sudah deal harganya, tetapi memang ada kekurangan 10%, teman-teman. Kurang lebih 10% kurangnya. Jadi teman-teman, kalau memang teman-teman mau mensupport saya, teman-teman supportnya di sini. Nah, ini yang benar. Ya, yang kalian lihat di layar sekarang ini, nah inilah yang benar. Kalau kalian mau mensupport saya lewat sini, ya BRI sekian-sekian itu. Ya, belakangnya 532 itu, teman-teman. Kalau teman-teman nonton di YouTube ada tulisan berjalan. Ya, tuh ada tulisan yang berjalan itu ada BRI, ada PayPal, ada Zelle. Nah, itu asli saya. Jadi saya tidak pernah menggunakan QRIS, nggak pernah menggunakan Dana, nggak pernah menggunakan dompet, nggak pernah. Ya, jadi hati-hati teman-teman ya, seperti itu. Jadi mereka sudah bikin QRIS atas namanya itu, yaitu. Jadi hati-hati teman-teman, saya tidak pernah menggunakan QRIS ya, seperti itu. Ini luar biasa ini jaringan-jaringan. Karena gini ya, nanti kalau saya bilang saya terkenal, saya dibilang sombong, dibilang terkenal apanya kamu, nah, gitu. Saya nggak mau gitu. Tapi gini, influencer lah, saya bilang influencer bukan terkenal lah. Orang-orang yang berpengaruh di media sosial itu biasanya sering digunakan oleh orang lain untuk menipu. Contohnya siapa? Baim Wong. Kemudian Raffi Ahmad. Banyak penipu-penipu menggunakan akun
akun mereka. Oke, selamat malam saudara Usman. Silakan Usman. Saya kehabisan air minum nih. Selamat pagi di sana, Bang Edis. Ya, Bang Usman, Anda Muslim? Oh iya, Muslim. Nah, silakan nyalakan Islam. kamera. Oke. Ya, silakan. Anda ingin menyampaikan apa, Usman? Saya pertama-tama ingin menanyakan tentang masalah alif lam mim. Pertama-tama ingin menanyakan masalah alif lam mim. Kenapa alif lam mim? Menurut kamu, apa arti alif lam mim itu? Alif lam mim itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Syria, bahasa Aram. Yang dibaca alem, yang artinya itu tenanglah, heninglah. Itu terdapat di literasi Kristen awal sebelum Islam itu ada. Jadi Kristen Syria ketika mereka ingin memulai acara kebaktian di gereja, mereka mengucapkan itu alem, artinya tenanglah, heninglah. Karena apa? Karena akan dibacakan kepada kalian firman Tuhan. Itu. Nah, cuman umat Muslim sekarang mengatakan alif lam mim hanya Allah yang tahu. Ya, saya tanggapi ya. Silakan. Kenapa kok kamu aku bahasa itu? Padahal sedangkan itu bahasa Arab itu di Al-Quran, dan Al-Quran itu kitabnya orang Islam. Karena tidak kok semua kata-kata di dalam Al-Quran itu merupakan bahasa Arab. Ada bahasa-bahasa asing di dalam Al-Quran tersebut yang bukan merupakan bahasa Arab atau bahasa-bahasa yang dipinjam dari agama-agama sebelumnya. Saya kasih contoh. Contoh misalnya, Zakaria. Tahu Zakaria? Ya. Nah, Zakaria itu bukan bahasa Arab. Kemudian Taurat, Injil, itu bukan bahasa Arab. Itu bahasa-bahasa yang diadopsi dari agama-agama sebelumnya. Saya kasih Anda contoh. Ya. Oke, saya kasih Anda contoh. Jannatul Aden. Apa itu Jannatul Aden itu? Surga. Iya, dari mana asal usulnya itu kata itu? Aden itu apa? Dari Al-Quran. Dari Al-Quran kan? Iya, saya ngerti dari Al-Quran. Maksud saya, Al-Quran itu dapat istilah-istilah seperti itu dari mana? Ya, itu dari Allah. Itu kan firman Allah, Dis. Oke, apa artinya itu Aden itu menurut bahasa Arab? Kalau itu bahasa Arab. Ya, aku kan kurang tahu ya. Nah, makanya belajar sama saya, Usman. Gini, bentar. Nah, itu menurut aku pernah dengar kan, itu artinya kan surga. Itu ya kan? Jannah itu artinya taman. Jannah itu artinya taman. Ya. Di dalam bahasa Ibrani itu disebut sebagai gan. Bahasa Ibrani disebut sebagai gan. Gan itu taman. Ya kan? Nah, Eden itu adalah nama tempat, sebuah tempat di Eden. Nah, istilah-istilah itu diambil oleh Al-Quran. Iya. Padahal itu berasal dari istilah-istilah agama-agama sebelumnya, dalam agama Yahudi, agama Kristen. Ya, udah stop ya. Bukan cuma itu. Nah, makanya saya bilang begini, Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang banyak di dalamnya berisi istilah-istilah bahasa dari agama-agama sebelumnya. Padahal Al-Quran atau agama Islam itu sumbernya dari orang-orang Quraisy, para penyembah berhala. Jadi sebenarnya nggak nyambung. Bagaimana mungkin agama penyembah berhala di Mekah, di Ka'bah, meneruskan ajaran-ajaran sebelumnya? Makanya saya bilang, Islam itu sebenarnya tiada lain, tiada bukan adalah ajaran gado-gado. Jadi Muhammad dari suku bangsanya yang menghina ini. Menghina kan katanya, tapi coba bantah. Gado-gado. Coba bantah kalau bantah. Begini ya. Yang namanya Al-Quran itu kan kitab sucinya orang Islam. Nah, itu firman Allah, ya kan? Nah, yang namanya kitab itu adalah ajaran dari Tuhan. Ya, otomatis ya kata kamu kalau
sebagian kata-kata dari kata-kata bahasa lain itu wajar. Soalnya itu kan mengajari. Al-Quran, yang namanya Al-Quran itu buat belajar. Bagaimana mungkin mengajari orang para penyembah berhala ingin mengajari orang Yahudi dan Nasrani? Itu masalahnya. Udah stop ya. Kembali lagi ke Alif Lam Mim ya. Tadi Enggak, ya. sebentar dulu gini. Oke, sekarang jujur-jujuran ya Usman ya. Betul tidak bahwasanya Muhammad itu berasal dari orang Quraisy? Ya betul, saya mempercayai. Oke, suku bangsa Quraisy itu pada waktu itu menyembah apa? Mereka berbakti kepada apa di situ? Di Ka'bah itu. Loh, suku Quraisy itu agama tauhid. Dia itu menyembah Allah. Kalau menyembah Allah, Dia kenapa bertauhid. Muhammad nyalah-nyalahin mereka? Karena Muhammad yang diberi wahyu, diangkat menjadi nabi. Ini Gimana pelan-pelan ya, ini? pelan-pelan gini. Waktu Muhammad umurnya 0 sampai 39 tahun, apa yang dikerjakan oleh orang-orang Quraisy di tempat Muhammad berasal? Tentang agama apa tentang apa? Tentang agama. Lah iya itu, dia itu bertauhid kepada Allah. Berarti mereka sudah Islam. Loh, bukan Islam bertauhid. Islam itu kan pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ini saya ganti dulu belum background sempurna, saya ya. Dis. Pelan-pelan. Islam itu baru disempurnakan dengan Nabi Muhammad itu. Pelan-pelan ya, tenang. Sempurna Tenang. lah. Tenang. Pada waktu Muhammad umurnya 0 tahun sampai 39 tahun, ngapain orang-orang Quraisy di Ka'bah? Lah itu meneruskan Ibrahim kan, itu nyembah Allah kan, nyembah Tuhan kan. Sudah benar berarti agama mereka? Tauhid kan. Oke, berarti agama mereka sudah benar. Loh, agama itu memang sudah. Saya nggak tanya itu, nggak tanya itu saya Usman. Apakah orang-orang Quraisy di zaman Muhammad berumur 0 tahun sampai umur 39 tahun, mereka sudah beragama dengan agama yang benar? Belum sempurna. Oke, apa yang mereka kerjakan di Ka'bah? Nah, itu aku kurang tahu, tapi pengetahuan aku tentang kalau kurang itu, tahu itu bilang sama saya. Kalau kurang tahu bilang, mereka di sana menyembah berhala. Ya itu kan sebagian, tapi itu sebagian. Oke, siapa yang tidak menyembah berhala di situ? Itu kan yang itu saudaranya Muhammad itu yang siapa? Lupa aku itu. Kakeknya lupa. Bapaknya Muhammad, Abdullah. Itu nyembah berhala. Bapaknya Muhammad, Abdullah. Bukan kakeknya kayaknya itu. Bapaknya Muhammad penyembah berhala nggak? Sekarang saya tanya, apakah bapaknya Muhammad penyembah berhala? Enggak. Siapa yang bapaknya Muhammad sembah? Ya Allah, bertauhid dia itu. Kenapa dia masuk neraka kata Muhammad? Mana? Waduh. Belum tahu, mana? Dia tidak tahu bapaknya Muhammad, kata Muhammad masuk neraka. Aduh, capek saya mengajari orang-orang Islam. Kembali ke Alif Lam Mim ya. Sebentar. Apakah ayah Muhammad di neraka? Sebentar. Bapak Muhammad di neraka. Duh, masa Muslim nggak tahu hadis yang sangat terkenal ini? Ya. Aduh, sebentar ya, sebentar. Saya akan tunjukkan kepada kalian bahwa sebentar ya, Muhammad ada di neraka jahanam. Muslim, kapan kalian sadar? Nih, saya tunjukkan. Baik. Oke, kelihatan ya? Ini nama webnya ini rumahshop.com. Perhatikan. Bacaan agak buram aku. Baik. Bagaimana jika ada orang meninggal di masa fatroh? Masa fatroh itu adalah masa sebelum datangnya Muhammad. Masa kekosongan di antara dua nabi. Jadi setelah Isa al-Masih meninggal, tidak ada nabi. Bahkan di Arab itu nggak ada nabi. Nah, apakah mereka itu menyembah berhala? Apakah mereka itu adalah sesat? Jelas sesat. Nih dikatakan begini. Dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya begini, wahai Rasulullah, di manakah tempat kembali bapakku? Singkat dijawab sama Muhammad, di neraka. Di neraka. Bapakku. Iya, belum selesai. Makanya kalau nonton Edis TV sampai habis, biar nggak seperti Rudi Iskariot. Dengar. Di neraka. Kemana-kemana. Ketika orang tersebut berpaling, dia berpaling, sedih dia karena jawaban Muhammad. Berpaling dia, nangis dia sambil menangis. Rasulullah SAW memanggilnya lantas berkata, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Jadi kata Muhammad, bapak
bapaknya Muhammad tuh di neraka. Gimana kok masih kau bantah sih? Oh, begitu hadisnya itu. Hadis sahih itu. Makanya belajar sama saya, Usman. Jadi pada waktu di zaman belajar sama Muhammad, kamu ya. dengerin. Bodoh, Dis. Di zaman Muhammad, orang-orang itu menyembah berhala di Ka'bah. Bahkan Muhammad Itu sendiri. sebagian. Itu Oke, sebagian. sebutkan satu yang tidak menyembah berhala. Sebutkan satu. Nah, Siapa? nanti aku tak cari itu. Pokoknya aku pernah itu nemuin itu. Ini Tenang. yang ini belum selesai. Saya teruskan dulu. Sebentar, saya teruskan dulu, Usman. Tenang, Usman. Bahkan seorang Muhammad sendiri, itu sebagian. bahkan seorang Muhammad sendiri, dia tidak sudi dia berkiblat ke Ka'bah karena dia tahu itu sarang penyembah berhala. Mereka bukan hanya sekedar menyembah berhala di situ, mereka melakukan ritual seksual di situ. Mereka bertawaf. Tidak percaya. Mereka di situ tawaf sambil telanjang. Jadi orang-orang di situ, laki-laki dan perempuan, mereka itu tawaf sambil telanjang, bugil mereka di sana, berkeliling Ka'bah itu. Jahiliyah, memang betul. Iya, betul makanya kamu. Muhammad tenang. Makanya Muhammad tidak mau berkiblat ke situ. Dia berkiblat ke Yerusalem. Dia berkiblat ke kiblatnya orang-orang Yahudi. Terus masalahnya apa, Dis? Masalahnya Muhammad bikin agama baru. Itu masalahnya. Dia bikin bahwa Tuhannya kamu, Tuhan dalam Injil, Tuhan dalam Taurat menyuruh berkiblat ke sini. Makanya saya bilang Muhammad bikin agama gado-gado. Dia ambil dari Yahudi, dia ambil dari Nasrani, terus digabungkan dengan agamanya orang Quraisy. Jadilah Islam. Itu asal-usul agama Islam. Gimana? Aku nggak bisa ngomong. Silakan. Salah aku. Silakan. Lah, menurut kamu, orang secerdas Muhammad apa ada di muka bumi ini selain Muhammad? Orang secerdas Muhammad apakah ada di muka bumi ini? Baik. Al-Quran segede itu ya, secerdas itu, bahkan sampai penelitian kamu bisa terbukti sekarang itu. Baik. Nah, menurut kamu ya, berpikir secara logikamu kata kamu kan orang yang cerdas. Tolong berpikir secara logika. Menurut kamu ada nggak orang selain seperti Nabi Muhammad itu? Coba bandingkan. Baik, ada. Apakah ada orang yang seperti Muhammad? Menurut kamu ada di pasar, banyak saya lihat yang lagi ngorek-ngorekinan itu. Begini. Berarti jawabanmu. Tenang. Saya selesaikan. Saya selesaikan. Kalau ada, tenang. Kamu kan bertanya kepada saya, apakah ada orang secerdas Muhammad? Adakah orang yang seperti Muhammad? Ada, banyak di pasar. Saya bilang, dengar. Itu jawabanmu kosong. Tenang. Kosong nyaring bunyinya. Gak ada isinya itu. Inilah kualitas Edis. Wahai Kristen. Ini gimana banyak ini? Saya mau jelasin. Gini. Apa itu jawabanmu kosong? Sebentar. Menurut Muhammad yang kata kamu cerdas, air kencing hewan, onta, itu bisa atau boleh diminum. Betul tidak? Ini bukan kata-kata loh ya. Ini terbukti. Logikamu mana? Muhammad nyuruh minum air kencing itu gimana? Dis. Kok kamu bilang dia cerdas? Hanya orang gila. Nah, makanya saya bilang itu banyak di pasar yang lagi ngorek-ngorekin sampah. Itu gimana? Sebentar. Aku tak ngomong. Mohon maaf ya. Hanya orang gila yang minum air kencing onta yang tidak ada keperluannya. Itu air kencing onta itu sebenarnya. Siapa yang nyuruh? Kalau terdesak buat obat di. Siapa yang nyuruh? Loh, yang nyuruh kalau terdesak, Dis. Iya, yang nyuruh siapa? Itu buat obat. Yang nyuruh siapa? Loh, ya Muhammad lah. Iya, makanya saya bilang Muhammad secerdas orang yang di situ. Terus yang kedua, kalau kamu punya segelas air minum, lalu jatuhlah lalat ke dalam air minum tersebut, dia habis ngoeng, habis hinggap di ee-nya BABI, terus ngoeng, masuklah ke gelasmu, ke air minummu. Menurut Muhammad, itu air harus diapakan? Macet. Udah disuruh istrinya matikan wifi. Kode-kode dia, matanya udah kode-kode itu, ya kan? Matikan wifi, menceret kita dibikin edis. Gimana? Bagaimana mungkin kamu menganggap orang yang kalau lalat masuk ke minumanmu, lalu kau disuruh kau meminum air minummu itu sebagai orang yang cerdas? Tidak perlu Anda sekolah tinggi-tinggi. Kamu ke warung Padang saja, kamu ke warung manapun, kalau ada laler di minumanmu, itu pasti pemiliknya pasti akan menggantinya.
Karena secara naluri kita tahu bahwa lalat hinggapnya di gimana Anda itu? Aduh. Baik, kita kasih naik ada Fandu. Silakan. Fandu. Silakan ya. Ini ada 17.000 orang muslim. Berikanlah bantahannya supaya yang muslim-muslim yang penasaran itu terpuaskan. Ya, Fandu. Halo Bang, selamat malam. Ya, Bang, coba Bang, balikan kamera Anda. Gelap nih Bang. Baik, saya turunkan. Masih banyak yang lain yang menunggu ya. Silakan, silakan. Naura Akila. Terima kasih. Yang memberikan gift support saya ucapkan terima kasih. Naura Akila Kamilah. Waduh, susah amat namanya ini. Ya, silakan Naura Akila Kamilah. Muslim ya? Ya, kalau dari Muslim. nama-namanya ini Muslim. Silakan, nyalakan kamera. Bisa menyalakan kamera sendiri? Saya bantu dari sini ya. Nah, saya bantu dari. Jangan ketakutan Bang, jangan ketakutan. Boleh didampingi 5 atau 6 orang ustadz. Silakan. Jangan nama saja yang Islami, tapi pengetahuan tidak jelas. Oke, baiklah ya. Dia berbicara saja sudah tidak sanggup, jadi kita suruh mereka nonton di bawah sana. Silakan, silakan, silakan. Kita kasih naik ada Abah Arwah. Sebentar. Silakan ya, kalau Anda Muslim berpengetahuan tentang agama Islam, mari kita diskusi dengan baik. Halo Des. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Bisa Halo. nyalakan kamera? Bisa nanti silakan, silakan. Muslim ya Bang ya? Saya. Ya. Iya. Udah nggak jelas, udah bingung kan saya? Udah mulai ragu-ragu dia dengan agamanya. Silakan. Des, konteksnya itu jangan gitu, Des. Konteksnya jangan Ya, gitu. Bang, nyalain dulu kamera. Silahkan Anda bantah saya. Silahkan buktikan bahwa yang sebaliknya yang benar gitu. Coba. Saya bantu Ya, dari gini sini. loh, Saya bantu dari sini untuk menyalakan kamera. Silakan. Kan gini loh, ada orang yang mau naik itu, Des. Kamunya jangan terus menyenggol Ya, dia. tidur di bawah sana. Teman-teman sekalian gini, kalau kamu sudah malu jadi orang Islam, kalau kamu dilihat orang, kamu tidak pede, tidak bangga kamu dengan Islammu, tidak punya kamu jawaban, jangan kamu naik ke sini. Sudah saya bilang, nanti kamu bikin agama Islam semakin terperosok ke jurang yang dalam. Jangan. Gimana sih? Ayo, silakan. Ihsan Nugraha. Silahkan naik. Kemudian paparkan argumen-argumen Anda. Patahkan statement-statement saya. Ihsan Nugraha, apakah Anda seorang Muslim? Muslim Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Diskusi apa Bang? Saya baru bergabung Bang ke sini Bang. Baru bergabung. Anda Muslim Bang? Muslim. Muslim. Sudah lama nonton channel Edis TV atau baru-baru saja? Baru-baru saja karena tadi lewat. Baru pertama kali ini? Baru pertama kali, ya. Jadi begini Bang, mustahil kamu tidak meninggalkan agama Islam jika kamu sungguh-sungguh mempelajarinya. Apakah Anda sungguh-sungguh mempelajari agama Islam? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Kalau Anda sungguh-sungguh mempelajari agama Islam, pasti Anda meninggalkannya. Enggak lah, Itu meninggalkan. itu statement Anda itu bohong. Anda tidak mempelajari agama Islam dengan sungguh-sungguh. Saya tes dulu ya. Baik, saya tes dulu. Gimana? Menurut Al-Quran, apa fungsi daripada kamu harus berkhitan? Atau gini aja lah, saya sederhanakan pertanyaannya. Ada nggak perintah untuk berkhitan di dalam agama Islam? Berkhitan. Sunat. Banyak orang nggak tahu khitan. Sunat. Ada perintah sunat dalam Al-Quran? Mungkin saya itu bukannya apa? Bukannya nggak ada atau adanya, cuman saya belum tahu
perihal itu. Tahu. Barusan Anda tadi bilang Anda sungguh-sungguh mempelajari agama Islam nggak? Iya. Ini bohong ya kan? Nih bang. Makanya saya bilang, sungguh Anda berada di dalam kebohongan yang nyata. Tadi saja Anda baru ngomong begini. Tadi itu Anda mau ngomong begini. Saya ini tidak begitu memahami agama Islam. Cuman Anda pelintir. Anda rubah omongan Anda itu kan? Saya tahu isi pikiran Anda. Saya tahu isi pikiranmu. Yang lain coba ganti yang lain. Tatap mata saya. Bang Insan, begini Bang ya. Kalau Anda jujur, Anda pasti akan mengatakan, Bang Edis, saya ini awam, saya ini tidak belajar agama Islam dengan sungguh-sungguh. Itu baru jawaban yang jujur, betul? Betul. Betul nggak? Betul, memang saya ini orang awam, Bang. Iya. Dan saya lagi belajar, lagi mencari kebenaran. Nah itu Bang, kalau seperti itu kan enak kita diskusinya gitu loh. Nah jadi Bang, dengarkan statement saya. Kalau Anda belajar agama Islam dengan sungguh-sungguh, Anda baca Al-Quran, baca artinya, ya kan, baca hadis, baca artinya, maka Anda akan meninggalkan agama Islam. Begitu. Nah, setelah Anda meninggalkan agama Islam, nanti Anda akan mencari kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang sesungguhnya itu hanya ada pada Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi Anda jangan mengikuti Muhammad. Muhammad saja tidak tahu jalan yang lurus. Coba kalau siapa Bang? Oh, ketika Anda sholat, Anda mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Betul? Betul. Apa arti ihdinas siratal mustaqim? Apa artinya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya, jalan yang lurus begitu. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ke jalan yang benar, yang Oke, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Setiap hari 17 rakaat Anda mengucapkan tunjukkanlah kami ke jalan yang benar, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar, tunjukkanlah kami ke jalan. Berarti kalian masih minta-minta ditunjukkan jalan yang benar, betul? Betul. Nah, artinya kalian belum tahu mana itu jalan yang benar, betul? Ya, karena kalau yang belum tahu itu dengerin dulu Bang. Silakan. Yang belum tahu itu karena apa? Karena belum mendapatkan hidayah Bang. Iya, makanya apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran. Ada tiga, manusia anas, manusia insan, manusia basar. Ada yang sedang mencari, ada yang sedang sudah menemukan kebenaran, dan ada yang belum mengetahui apa-apa. Oke, yang belum mengetahui apa-apa itulah seorang muslim. Yang masih minta-minta ditunjukkan jalan yang benar itulah seorang muslim. Sedangkan seorang yang sudah menerima kebenaran yaitu seorang muslim yang telah menerima Tuhan Yesus. Itu. Loh, sekarang saya tanya kepada Anda. Apakah Al-Qur'an memerintahkan untuk beriman kepada Injil? Beriman kepada kitab kita, beriman? Oke, disuruh nggak beriman kepada Injil? Pada Injil? Kan? Mereka alergi mendengar Injil, alergi. Injil, nggak mau, Injil. Padahal Al-Quran memerintahkan berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang sebelumnya, yakni Taurat dan Injil. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Betul? Nah, untuk itu makanya Al-Quran itu adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya, Bang. Baik, kalau Anda katakan Al-Quran penyempurna kitab-kitab sebelumnya, sekarang saya tanya, menurut Al-Quran, apa gunanya seorang muslim itu berkhitan? Ya, yang pertama mungkin untuk mensucikan. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Ayatnya mana? Ayatnya, tunggu dulu, Bang. Anda cari sampai ayam tumbuh gigi tidak bakal ada perintah sunat di dalam Al-Quran. Saya ini adalah orang yang sudah khatam Al-Quran lebih dari 100 kali. Bahkan tidak ada seorang muslim pun di bawah kolong langit ini yang lebih mengerti Al-Quran daripada saya. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada kata khitan. Kalau punya Al-Quran, ya, ketik saja kata khitan di situ. Tidak ditemukan. Nggak ditemukan. Anda kalau ketik Al-Quran, ketik edisi Dabutar, tidak bakal ditemukan di situ. Ketik Nugraha, tidak bakal ketemu. Ketik khitan, tidak bakal ketemu. Tapi kalau Anda ketik Injil, ketemu. Taurat, ketemu. Apa kata Al-Quran?
berimanlah kamu kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Tapi umat muslim sekarang kalau baca Al-Quran tidak dibaca artinya, yang dibaca Arab-Arabnya doang. Sehingga tidak terbaca di situ. Yang dicekoki oleh para ustadz malah disuruh beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Apa itu kitab-kitab sesudah Al-Quran? Kitab fiqih, kitab hadis, kitab ulama ini, kitab itu, kitab pusing. Akhirnya apa? Akhirnya umat muslim terpecah-pecah menjadi 73 golongan dan 72 golongan masuk neraka jahanam. Itu. Abang mau tanya dulu, Bang. Silakan. Abang kenapa begitu yakin kepada Kristen? Saya membaca Bible, membaca Al-Quran sampai habis. Saya pelajari, Bang. Saya ingin menggali kebenaran. Saya ingin mencari kebenaran. Saya baca, saya pelajari. Setelah saya pelajari, saya dapati satu kesimpulan bahwa kalau orang baca Injil dan Al-Quran dua-duanya dibaca sampai selesai, maka pastilah dia akan menyimpulkan bahwa Kristenlah yang benar. Sedangkan Islam itu hanyalah sekumpulan kitab-kitab yang isinya diambil dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, Bang, karena gini, Bang, mungkin kalau menurut kita berdua beradu argumen ini bakal sama-sama membanggakan golongannya masing-masing, Kang. Karena, oke, sekarang saya tanya dulu. Anda sudah pernah membaca Al-Quran sampai habis? Yang membenarkan Al-Quran. Inna dina ingdalohil Islam. Seluruhnya din agama di seluruh di dunia itu adalah Islam yang paling baik. Baik, saya tanya sama Anda. Baik, Anda Islam, saya Kristen. Anda mengatakan kita akan membela agama masing-masing. Secara naluri betul. Saya tidak membantah perkataan Anda. Tapi pertanyaannya begini, apakah Anda sudah pernah membaca dua kitab itu sampai selesai? Kitab apa? Apakah Anda pernah membaca Al-Quran sampai selesai? Belum, kalau belum sampai selesai belum. Belum. Masih... Apakah Anda sudah pernah membaca Bible sampai selesai? Injil sampai selesai? Belum. Nah, artinya pengetahuan Anda masih bersifat subjektif. Pengetahuan Anda masih bersifat tidak bisa diverifikasi karena Anda belum baca. Bagaimana Anda mau menyimpulkan terhadap sesuatu yang belum Anda baca sampai selesai? Betul? Secara logika, betul nggak? Iya, artinya kesimpulan Anda terhadap agama Islam adalah kesimpulan yang subjektif, kesimpulan yang hanya merupakan warisan orang tua. Sedangkan kesimpulan saya adalah kesimpulan yang betul, Bang. Emang betul saya akui kalau Islam makanya itu baca dulu, Bang. Emang ada dalam Al-Quran. Makanya dibaca dulu. Setelah Anda baca, pasti nanti Anda akan mengiyakan saya. Betul yang Abang bilang. Setelah saya pelajari isi Al-Quran, ternyata Al-Quran menyuruh beriman kepada kitab Injil. Tetapi umat muslim sekarang malah beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Itulah yang menyebabkan sekarang umat muslim berada di dalam kesesatan yang nyata. Iya. Pastilah, Bang, pasti semua bakal gitu semuanya. Coba gini aja, Bang, biar enak kita. Biar kita enak. Ada nggak di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada kitab-kitab hadis? Kitab-kitab hadis. Ada nggak? Kita beriman kepada Allah, pada kitab yang Al-Quran perintahkan ini. Kitab apa yang suruh Al-Quran imani? Kitab Al-Quran. Lalu? Ya pokoknya kan Al-Quran, Injil yang kitab-kitab itu kan penyempurnanya Al-Quran. Iya, yang disuruh untuk diimani oleh Al-Quran kitab apa aja? Disuruh untuk diimani kitab apa aja? Taurat dan Injil, betul? Iya. Ketika Anda ingin mengimani Al-Quran, Anda harus mengimani Taurat dan Injil juga. Tetapi yang terjadi sekarang ini, umat muslim tidak beriman kepada Taurat dan Injil. Umat muslim malah beriman kepada kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih. Itu kitab-kitab yang kalian imani, kitab-kitab karangan para ulama. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi di tengah-tengah umat muslim sekarang adalah umat muslim mengikuti kitab-kitab karangan manusia. Yaitu kitab-kitab apa? Yang menyuruh kalian minum kencing onta, yang menyuruh kalian cium-cium batu karang. Itu. Emang ada Islam yang kayak gitu, Bang? Gak ada Islam yang suruh cium-cium. Gak ada Islam yang suruh cium-cium. Waduh, selama ini Anda kemana aja, Bang? Aduh. Kencing. Bang. Aduh. Baik. Kalau begitu ada yang mengatasnamakan, Bang.
Baik. Saya akan Penghulu tunjukkan. Islami kapah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Baik. Jadi, Saya akan tunjukkan kepada kamu ya apa yang dilakukan oleh umat muslim nih. Waduh, sungguh berada dalam kenekatan yang nyata dia. Sekarang saya tanya ini siapa, Bang? Orang-orang orang-orang yang melakukan ritual seperti ini agama apa? Islam. Oke, ngapain mereka ini? Ya, itu kan suatu kewajiban bagi umat Islam untuk. Iya, yang menyuruh. Oke, di dalam Al-Qur'an di surat mana ayat berapa yang nyuruh nyiumin sebongkah batu ini? Bang, gini aja Bang, biar tenang Bang, Bang Ihsan, tenangin dulu, tenang Bang. Saya tidak mau memfitnah agama Islam. Saya baca Quran lebih dari 100 kali. Tidak pernah ada dalam Al-Quran, wahai kaum muslimin, ciumilah, hormatilah, sembahlah batu. Nggak ada dalam Al-Quran. Tetapi umat muslim sekarang mereka tidak mengikuti Injil. Mereka malah mengikuti kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Akhirnya mereka menciumi sebongkah batu. Sekarang saya tanya, Bang, saya jujur ya, di dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk nyiumin sebongkah batu. Tidak ada perintah untuk mengkultuskan batu. Tapi umat muslim di seluruh muka bumi ini datang menciumi sebongkah batu. Makanya saya bilang, Bang, bertaubatlah kalian. Bertaubat. Giliran saya suruh bertaubat, kalian tidak mau. Kalian bilang saya penistaan agama. Gini aja Bang, ntar saya naik lagi. Saya mau pulang dulu, ini mau tutup toko dulu biar bahkan Anda Bang, kalau Anda Islam, bahkan kalau Anda Islam, Anda tidak boleh kerja di malam hari. Nggak boleh. Karena Al-Quran berkata, malam diciptakan untuk istirahat, siang diciptakan untuk mencari nafkah. Ada ayatnya. Makanya saya bilang, Bang, kalau Anda sungguh-sungguh belajar Al-Quran, belajar hadis, Anda akan meninggalkannya. Pesan saya terakhir aja, Bang. Ini pesan saya, sebentar. Bang, pesan saya yang terakhir begini. Pesan saya yang terakhir begini. Saya yang sudah mempelajari Al-Quran, sudah mempelajari hadis, sudah mempelajari Injil, mempelajari Taurat, saya mau pesan kepada Anda. Tinggalkanlah Islam dan datanglah kepada Tuhan Yesus. Jangan ikuti orang yang ada di kuburan. Itu pesan saya, ya. Jadi apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan. Bang? Sekarang saya tanya, Anda pengikut Muhammad nggak? Pengikut Muhammad. Muhammad ada di kuburan nggak? Di kuburan. Berarti Anda pengikut orang dalam kubur nggak? Tapi yang dimaksud pengikut. Mulailah. Bang, sekarang saya tanya, apakah Muhammad pemimpinmu? Sebentar, Bang. Apakah Muhammad pemimpinmu? Yang diikuti itu maksudnya bukan mengikuti itunya. Iya, oke, gini aja lah. Gini aja. Apakah Muhammad itu pemimpinmu? Iya. Oke, apakah Muhammad di dalam kubur? Hah? Apakah Muhammad di dalam kubur? Ya. Oke, berarti Anda dipimpin oleh orang dalam kubur, betul? Iya. Iya. Sedangkan tenang, biar saya selesaikan. Sedangkan kekristenan tidak menyerahkan dirinya dipimpin oleh orang dalam kubur. Kami Kristen karena kami dipimpin oleh Yesus yang hidup. Kami tidak menyerahkan diri kami dipimpin oleh orang mati, dipimpin oleh kebinasaan. Sementara kalian menyerahkan diri kalian, jiwa raga kalian serahkan kepada Muhammad. Kalian dipimpin oleh orang mati dalam kubur. Makanya pesan saya kepada Anda, jangan serahkan dirimu dipimpin oleh yang binasa, tetapi serahkanlah dirimu dipimpin oleh firman yang hidup, yang menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu pesan saya kepada Anda. Tolong nanti Anda renungkan, Anda dan seluruh para penonton di sini. Ntar udah tutup toko ini, oke? Baik. Itu ya. Aku dinukum waliadin. Baik, saya turunkan. Ya itu teman-teman, supaya mereka sadar begitu. Jadi kalau ada orang nonton Edis TV, nontonnya tidak selesai, mungkin dia nonton saya membahas agama Islam. Dia tidak melihat saya selesai itu ngomong apa. Setelah saya selesai membahas agama Islam, setelah saya selesai menyadarkan seorang tersebut lawan debat saya tutup dengan pesan-pesan Injil. Itu, seperti itu. Ya. Setelah mereka tersadar, setelah mereka terbangun begitu dari mimpinya, oh iya benar yang kamu bilang itu, lalu saya harus bagaimana? Nah, saya beritahukanlah kepada dia tentang nama Yesus. Itu metode saya. Nah, silakan. Uni Wirat. Biasanya Uni Riva, sekarang Uni Wirat. Ya silakan Uni Wirat.
Halo Uniwirat. Saya sudah haus teman-teman, ini air minum habis. Nampaknya saya harus beli air minum dulu nih teman-teman. Halo Uniwirat. Oke, Uniwirat sudah lari terpental. Teman-teman bagaimana teman-teman? Sebenarnya saya ingin masih meneruskan siaran ini karena ini sudah 17.900 hampir 18.000 orang menonton. Bang Idis, kamu itu senengnya loh, udah rame tapi kamu tinggal. Saya itu lupa beli air minum teman-teman. Jadi hari ini saya tidak punya air minum. Jadi saya harus ke sana dulu ya. Saya beli air minum gimana teman-teman ya? Oke? Oke teman-teman? Ya, saya tinggal dulu beli air minum. Ya, mungkin kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Teman-teman pengumuman ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, saya sudah melakukan. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz. Bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus. Hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, nafasnya terengah-engah begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terang berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mengundang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah
kalian harusnya fokus dengan agama kalian begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana. Tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada Dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord. Ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru, Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras, semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Ribut sekali kau.